Gunung Tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2290-2292 Bab 2290, A Great Achievement. Ini baik. Landon Sen ragu-ragu sebentar, dan akhirnya setuju. Kalau bukan karena sepatu bot ingot campuran yang diberikan Sui Linglong padanya, Landon Sen tidak akan berhasil mencapai Chaos Fruit. Selain itu, dengan komitmen awalnya kepada rusa raksasa dengan tanduk, ia juga harus mengatakan hal-hal baik untuk rusa raksasa. Landon Sen merasa bahwa selama dia memberitahu leluhurnya Qingtian kebenaran, Qingtian harus membantu satu atau dua klan Julu. Dia benar-benar membutuhkan harta ini pada tahap ini. Dengan sepatu bot campuran Yuan dan jubah Yuan campuran, kecepatan terbang Landon Sen bahkan dapat melebihi para biksu biasa di tahap awal fit. Terima kasih, Komandan Sen. Jika memungkinkan, gadis kecil itu masih berharap Komandan Sen dapat datang ke Istana Julu sebagai tamu. Nenek moyang pasti akan memperlakukan Komandan Sen dengan baik. Sui Linglong berkata dengan hormat. Meskipun dia kesal terhadap Landon Sen sebelumnya, setelah melihat kekuatan dan keberanian pihak lain, Sui Linglong juga terkesan olehnya, dan merasa bahwa masa depan Landon Sen tidak terbatas dan dia harus berteman dengan orang ini. Sang putri terlalu sopan, jawab Landon Sen dengan kepalaan. Setelah Sui Linglong mengucapkan terima kasih, dia membawa beberapa monster klan Julu yang masih hidup kembali ke leluhur klan Julu. Nenek moyang suku Julu adalah pembudidaya setan dari Mahayana awal, dan tubuhnya adalah binatang suci tingkat atas, rusa raksasa duri, bernama Lu Yuan. Lu Yuan belum pernah melihat putrinya menempatkan sikap sopan kepada seorang biarawan asing. Sui Linglong sombong, tapi Bing Sui pintar. Sebagai leluhur klan Julu, Lu Yuan pasti memiliki penglihatan, mengetahui bahwa Landon Sen jelas bukan orang yang santai, dan harus ada alasan untuk hadiah harta karun Sui Linglong. Setelah Sui Linglong dan beberapa monster klan Julu kembali, Lu Yuan melambaikan tangannya dan menempatkan penghalang kebisingan untuk berkomunikasi dengan Sui Linglong. Sui Linglong memberitahu Lu Yuan apa yang telah terjadi. Lu Yuan terkejut. Ketika matanya kembali menatap Landon Sen, Qingtian sudah bersandar pada kruk kepala naga dan merobek celah spasial di udara, membawa sekelompok biksu kera besar. Pergi. Landon Sen, Selin Hua dan banyak pembudidaya klan kera raksasa memasuki pusaran spasial di udara dan berteleportasi dengan desir. Lu Yuan menghela nafas, dan juga menggunakan teknik teleportasi ruang angkasa, dan pergi dengan Sui Linglong dan beberapa monster klan Julu. Nenek moyang Mahayana dari 5 ras lainnya memandangiku dan aku melihatmu, wajah mereka sangat jelek. Mereka masih tidak percaya pada kejahatan, dan merasa bahwa junior dari ras mereka sendiri juga bisa keluar dari alam fantasi primordial. Namun, setelah menunggu selama 10 hari dan 10 malam, mereka masih tidak melihat siapapun sendirian. Setelah sekian lama, primordial ilusion tidak muncul, dan itu hanya bisa mati di dalam. Bahkan, setelah itu Yutian Kunpeng menelan alam fantasi primordial, semua kehidupan di dalamnya secara alami mati. Kelima leluhur Mahayana sangat kecewa dan meninggalkan satu demi satu. Tentu saja Niu Potian adalah yang paling kesal, bahkan jika seluruh pasukan Niu Mosu dimusnahkan, Wang Balaozi dari Landon Sen muncul di depannya hidup-hidup dan bahkan dianggap serius oleh Qingtian. Dengan cara ini, akan lebih sulit untuk membalaskan dendam putranya. Wajah Niu Potian gelap seperti bagian bawah pot, mengertakkan gigi dan berkata, sumpit kecil Landon Sen, yang terbaik adalah tidak membiarkan Lao Su tahu di mana Anda berada. Sementara Qingtian sedang melakukan teleportasi luar angkasa, lingkaran Tai Rui, yang telah disembunyikan di lengan Landon Sen, tiba-tiba meledak menjadi darah. Dengan suara cincin perak, dia terbang keluar dari lengan Landon Sen. Sebelum Landon Sen bisa menangkapnya, dia menyaksikan lingkaran angan Tai menghilang ke dalam kekosongan. Ini. Landon Sen terkejut. Qingtian melirik ke lingkaran perak yang menghilang, dan berkata, harta ini adalah harta besar klan Dapeng. Lagi pula itu dibatasi oleh angin itu. Itu tidak hanya dikenali oleh seorang beku. Dia mengambil keuntungan dari penantian saya akan pesawat ulang-alik. Pada saat itu, dia menggunakan teknik rahasia untuk memulihkan harta ini. Landon Sen kaget dan tertekan, jadi ada operasi seperti itu. Tidak heran dia mencoba beberapa kali di alam fantasi primordial untuk membuat lingkaran Tai Rui menjatuhkan darah untuk mengenali tuannya, tetapi mereka semua gagal total. Ternyata lingkaran Tai Rui ini memiliki pemilik lain. Benda ini pada awalnya adalah senjata ajaib dari ras manusia, tetapi kemudian direbut oleh ras Dapeng. Aku tidak tahu harta ini, jadi aku tidak bisa mengambilnya kembali. Lepaskan. Qingtian tidak peduli tentang ini. Landon Sen menghela nafas sedikit, tapi sayang bayi yang seperti surga tidak dapat digunakan untuk dirinya sendiri, jika lingkaran angan Tai ini akan cukup untuk meningkatkan kekuatannya setelah periode integrasi tingkat lanjut. Segera. Wow. Sebuah cahaya keemasan menyala, Qingtian memimpin Landon Sen, Selin Hua dan sekelompok perbaikan setan klan kera raksasa ke aula utama istana kera besar.
Pada saat ini, di aula besar Istana Kera Besar, eselon atas klan Kera Besar telah berkumpul. Landen Sen secara terbuka menjelaskan kepada leluhur Qingtian dan para senior segala sesuatu yang terjadi di tanah fantasi primordial. Nenek moyang lama, ini adalah bagaimana hal-hal telah terjadi. Ini adalah dua buah kacau yang ditemukan oleh junior. Setelah berbicara, Landen Sen mengeluarkan dua kotak harta yang tersembunyi di jubahnya dan menyerahkannya ke Qingtian. Buah kekacauan. Raksasa tingkat tinggi klan Kera Besar di aula menatap dua kotak harta karun, dan mereka menahan napas satu demi satu, ekspresi mereka sangat bersemangat. Qingtian mengambil kotak harta itu tanpa tergesa-gesa, dan membukanya untuk melihat bahwa ada buah roh putih yang layu di dalamnya. Arus udara putih melekat di permukaan buah roh, melepaskan cahaya yang cemerlang. Ini Chaos Aura. Ini benar-benar buah Chaos. Mata tua Qingtian berkedip, dan dia berkata dengan gembira, bagus, bagus. Landen Sen, kali ini kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat, dan kamu telah menemukan dua buah keos untuk klan Kera Besarku. Hadiah apa yang kamu inginkan, katakan saja. Ada keributan di Yang Mulia, dan semua pemimpin klan Kera Besar bersemangat, dan pada saat yang sama mereka memandang Landen Sen dengan kagum. Mereka berpikir bahwa Chaos Fruit hanyalah legenda, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa Landen Sen benar-benar dapat menemukan Chaos Fruit dari dunia fantasi primordial, dan masih ada dua sekaligus. Para senior klan Kera Besar pada awalnya sangat tidak puas dengan Landen Sen, berpikir bahwa dia hanya manusia asing, dan tidak bisa dihindari bahwa dia akan diasingkan. Dia merasa bahwa meskipun Landen Sen memiliki fisik peri roh darah, tetapi masa hidupnya pendek, dia mungkin tidak bisa menjadi senjata yang hebat. Penampilan Landen Sen di dunia fantasi primordial kali ini benar-benar menamparkan sekelompok raksasa tingkat tinggi di wajahnya. Apa konsep dua buah keos? Ini berarti bahwa ras Kera Besar mungkin memiliki dua roh yang lebih sejati. Sekarang pikirkanlah, keputusan leluhur itu benar. Landen Sen, sama-sama. Sejak nenek moyang berbicara, angkat bicara. Selama klan Kera Besar bisa mengeluarkan sesuatu, kamu bisa memberikannya padamu. Kera hanya melihat Landen Sen ragu-ragu, dan berkata dengan nada yang menyenangkan. Landen Sen berpikir sejenak, lalu mengepalkan tinjunya dan berkata, nenek moyang tua, suku Kera Besar memperlakukan generasi muda dengan tidak buruk. Kamu menyelamatkan hidupku. Kebaikan besar sulit untuk dibayar, dan kedua Chaos Fruits jarang membalas kebaikan ini. Generasi muda tidak meminta imbalan. Tidak ada yang kurang, tetapi ada dua hal yang saya ingin para leluhur setujui. Ayo dengarkan, kata Qingtian dengan tenang. Hal pertama adalah bahwa generasi muda akan mencari bahan untuk akar roh, jadi saya harus meninggalkan klan Kera Besar. Semakin muda. Ingin kera-kera besar tidak membatasi kebebasan saya, kata Landen Sen dengan suara yang dalam. Aku sudah berjanji padamu hal ini sejak lama. Selama kamu ingat bahwa kamu adalah seorang biarawan klan Kera Besar, kamu dapat meninggalkan klan Kera Besar kapan saja. Katakan hal selanjutnya, Qingtian melanjutkan. Bab 2291, Mention Later. Hal kedua, generasi muda berjanji untuk memasuki ilusi kuno pemimpin dan putri klan Julu, sehingga generasi muda memohon para leluhur untuk membantu satu atau dua klan Julu. Landen Sen berkata dengan tegas. Yah, klan Kera Besar menepati janjinya, aku berjanji ini padamu. Qingtian mengangguk, sangat mengagumi kata-kata Landen Sen. Dia sendiri juga seorang kultivator iblis yang menghargai cinta dan kebenaran. Temperamen Landen Sen persis sama dengan wataknya sendiri. Kesan Qingtian tentang Landen Sen semakin baik. Terima kasih leluhur. Landen Sen sangat gembira dan segera mengucapkan terima kasih. Qingtian memberikan senyum langka, hehe berkata, Landen Sen, kamu terlalu bodoh tentang dua persyaratan sederhana ini. Tidak hanya kamu mendapatkan dua buah keos kali ini, kamu juga membiarkan sebagian besar junior elit di klan untuk bertahan hidup. Sangat menyenangkan. Memungkinkan Anda membuat satu permintaan lagi. Karena Qingtian mengatakan demikian, Landen Sen terlalu malu untuk menolak, tetapi dia tidak memikirkan apa yang dia butuhkan segera, dan hanya berkata, nenek moyang lama, permintaan terakhir junior belum memikirkannya, bisakah Anda menyebutkannya nanti? Hahaha. Qingtian tertawa keras dan berkata, oke. Ketika Anda memikirkannya, Anda dapat memberitahu saya kapan. Terima kasih leluhur. Landen Sen terima kasih lagi. Qingtian menyingkirkan dua kotak buah keos, dan menghela nafas, ini memang buah spiritual dari dunia abadi yang sebenarnya. Aku tidak bisa membayangkan bahwa hanya buah keos yang layu dapat membuat budidaya monster dari klan Lu raksasa berevolusi menjadi kenyataan. Roh. King Chang, patriark klan monyet Gibbon, tersenyum dan berkata, kakek, sekarang dengan dua buah kekacauan ini, klan Kera Besar kita akan memiliki dua roh yang lebih benar di masa depan dan makmur. Jangan terlalu cepat bahagia. Bukannya pembudidaya iblis manapun dapat berevolusi menjadi roh sejati dengan mengambil Chaos Fruit. Itu pasti orang yang berbakat. Aku akan memikirkan siapa yang mengambilnya, dan aku akan memberitahumu nanti. Biasa saja. Ya, leluhur.
Suku kera besar di aula menunjukkan kegembiraan di tingkat tinggi, dan tentu saja mereka berharap bahwa mereka dapat dipilih. Selain itu, tidak ada yang diizinkan untuk mengungkapkan masalah buah keos. Jika ada pelanggaran perintah, tidak akan ada ampun. Kata Qing Tian acuh tak acuh. Iya. Suara dingin itu membuat hati semua biarawan di aula kaget, mengatakan iya. Setelah itu, Jin Yuan meninggalkan istana kera besar bersama Landen Sen dan Selin Hua, dan pergi keluar kediaman halaman mereka. Kebetulan bahwa bayangan misterius dalam jubah biarawan bermeditasi di atas sebuah batu di luar halaman. Melihat bahwa Jin Yuan telah membawa Landen Sen dan Selin Hua melalui teknik teleportasi luar angkasa, bayangan misterius itu segera berdiri untuk menyambutnya. Dua teman kecil, kamu akan beristirahat di sini untuk sementara waktu. Taois Suanku, kamu menjaga dua teman kecil, dan kamu bisa datang langsung ke Istana Kera Emas untuk menemukan aku jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, kata Jin Yuan tegas. Landen Sen dan Selin Hua segera mengepalkan tangan mereka, dan Xuan Ying menggenggam tangan mereka bersama Amitabha. Setelah Jin Yuan pergi, Xuan Ying melihat ekspresi Landen Sen dan Selin Hua santai, dan tersenyum, Brother Landen Sen, melihat ekspresi Anda, perjalanan ini seharusnya sukses, kan? Landen Sen tersenyum dan berkata, ya, terima kasih kepada patung batu Buddha yang dikirimkan oleh kakak Xuan Ying, itu membuat saya menjadi keberuntungan, jika tidak semuanya tidak sesederhana itu. Tindakan ini dapat dianggap sebagai lengkap, bendera 5 warna di dunia fantasi kuno. Saya telah menemukannya. Tidak apa-apa, Xuan Ying mengangguk. Mari kita masuk dan membicarakannya. Mereka bertiga pergi ke kamar tidur di halaman dan duduk di sekitar meja giok. Landen Sen berbicara dengan Xuan Ying tentang semua hal yang dia temui di alam fantasi primordial, dan mengeluarkan pedang perak yang terbungkus kain sutra dari lengannya, dan meletakkannya di atas meja. Pedang patah perak ini sangat aneh. Ketika Landen Sen menyembunyikan pedang perak yang patah di tubuhnya, pedang yang patah itu tampaknya bisa merasakan niatnya sendiri. Napasnya benar-benar berkurang. Bahkan leluhur Qing Tian bahkan tidak menyebutkan pedang patah perak. Pedang, mungkin tidak memperhatikan petunjuk itu. Ini adalah... Xuan Ying menyipitkan matanya dan mencoba menyentuh pedang perak yang patah dengan tangannya. Ledakan. Pedang perak yang patah tiba-tiba menghasilkan tolakan yang kuat, dan beberapa sinar perak mengalir keluar dari permukaan pedang yang patah, mencoba mencegah bayangan misterius menyentuh pisau. Lagi pula, bayangan yang mendalam adalah seorang beku Mahayana, dan tingkat perlawanan ini tidak cukup untuk menghentikannya. Lampu Buddha bertahan di telapak bayangan yang dalam, melawan cahaya yang memercik dari pedang yang patah. Xuan Ying mencubit gagang pedang patah dengan ujung jarinya, mengamati sebentar, dan berkata dengan kaget, sisa-sisa senjata peri. Kamu bisa menemukan hal yang begitu menakutkan. Landen Sen dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, Saudara Xuan Ying, apakah sisa-sisa senjata peri itu langka? Lebih dari jarang. Xuan Ying menarik napas dan berkata, ini adalah dewa yang dapat melanggar hukum dunia roh kuno. Beberapa senjata sihir super yang disempurnakan dari sisa bilah alat abadi dapat melampaui harta roh surgawi tertinggi. Mahayana yang kuat bahkan meminjam makhluk abadi senjata ajaib yang disempurnakan oleh pisau yang tersisa membagi kekuatan misterius. Apa? Membelah domain yang mendalam. Landen Sen terkejut. Dia telah mendengar dari Yun Henzi sebelumnya bahwa domain yang mendalam adalah seorang beku Mahayana tingkat atas, dalam kisaran tertentu, kekuatan gaib yang mengendalikan beberapa hukum langit dan bumi. Tanpa diduga, bilah sisa dari alat abadi begitu kuat sehingga dapat membagi domain yang mendalam, yang benar-benar luar biasa. Selin Hua tidak memahami dunia yang mendalam, dan tidak bisa menahan tetapi menyela, setelah berbicara begitu banyak, bisakah pisau sisa senjata peri ini disempurnakan menjadi senjata ajaib? Xuan Ying mengerutkan kening dan berkata, saya belum tahu. Proses memperbaiki senjata sihir dengan sisa bilah alat peri sangat rumit dan sulit. Saya perlu waktu beberapa saat untuk belajar. Saudara Landen Sen, jika Anda dapat mempercayai saya, Anda bisa mempelajari hal ini untuk sementara waktu. Jika memungkinkan, saya pribadi akan membantu Anda memperbaiki senjata ajaib yang terbuat dari sisa pisau peri. Ini terlalu merepotkan bagi kakak Xuan Ying. Landen Sen awalnya terkejut, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, saya sangat ingin tahu tentang harta ini. Bagaimanapun, hal ini adalah sesuatu dari dunia abadi yang nyata, mungkin dalam proses mempelajari hal ini, itu juga dapat membuat saya merasakan jalan surga dan bermanfaat untuk meningkatkan kultivasi saya, kata Xuan Ying dengan suara yang dalam. Bagus. Tapi kakak Xuan Ying, kamu tidak bisa memaksakan dirimu. Landen Sen buru-buru berkata. Tenang, Xuan Ying sedikit mengangguk. Berdengung. Pedang patah perak mengerang pelan, tampaknya mengerang, memperingatkan Landen Sen untuk tidak memberikannya kepada Xuan Ying. Namun, Landen Sen sudah menyerahkan pedang perak yang patah kepada Xuan Ying. Setelah mengobrol sebentar, Xuan Ying meninggalkan rumahnya. Selin Hua tidak bisa menahan diri untuk berkata, Landen Sen,
karena Chaos Fruit sangat efektif, pada kenyataannya, kamu seharusnya memakannya ketika kamu mendapatkan buahnya, mengapa memberikannya kepada klan kera besar? Aku tidak ingin berutang budi kera besar, belum lagi buah busuk yang busuk mungkin bukan hal yang baik. Landon Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, mengambil Chaos Fruit mungkin dapat meningkatkan basis budidaya dengan sangat cepat, tetapi mungkin berhenti pada tingkat tertentu di masa depan. Landon Sen adalah orang yang selalu berusaha menjadi lebih kuat dan tidak puas dengan status quo. Bahkan jika ada buah Chaos asli di depannya, dia mungkin tidak bisa memakannya. Selin Hua menghela nafas dengan ringan, dan dia juga bisa memahami pikiran Landon Sen. Melihat orangnya mengejar kekuatan sedemikian rupa, Selin Hua berada di bawah banyak tekanan, dan suatu hari ia mungkin akan dibuang oleh Landon Sen dalam kultivasinya. Selin Hua sangat kuat di tulangnya, dan dia tidak ingin menyeret Landon Sen mati. Setelah hening beberapa saat, Selin Hua bertanya, Landon Sen, apa rencanamu untuk masa depan? Setelah basis kultivasi menjadi stabil, saya akan meninggalkan klan kera besar dan mencari bendera 5 warna berikutnya, jawab Landon Sen. Bab 2292, Hunyuan Golden Sword. Dunia roh kuno hanya memiliki 4 bendera 5 warna, dan Landon Sen sudah menemukan 3 sisi, dan ada 1 sisi yang tersisa. Setelah menemukan bendera ilahi 5 warna terakhir, Landon Sen dapat kembali ke Nanyuan untuk menyeberang dengan Yun Henzi. Di mana bendera 5 warna terakhir? Bisakah Anda merasakannya? Selin Hua bertanya. Landon Sen sudah menggunakan teknik resonansi 5 bendera untuk mencari tahu, dan menjawab, hampir di dalam alam sis dan benua pasir emas oasis. Gadis ini juga akan menemukan negeri dongeng 5 elemen terakhir, yang berbeda dari rencana perjalananmu, Selin Hua berkata dengan bosan, suasana hatinya tampak sedikit tertekan. Ketika wanita itu mengatakan ini, Landon Sen merasa suram. Dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi diganggu oleh Selin Hua, jangan katakan apa-apa. Ini bukan saat perpisahan. Aku akan mengatakannya ketika kita benar-benar harus dipisahkan. Begitu suara itu jatuh, Selin Hua bersandar di lengan Landon Sen dan sedikit mendesah. Baik. Landon Sen memeluk pinggang wanita itu yang lemah dan tanpa tulang. Keduanya berhubungan sebentar, dan kemudian mulai bermeditasi dan pulih. Selin Hua tidak meninggalkan kediaman Landon Sen, berpikir untuk segera pergi, dia hanya ingin tinggal bersama Landon Sen, bahkan jika mereka berkultivasi bersama. Landon Sen menelan darah langit bermata 3 di alam fantasi primordial, dan basis budidayanya meningkat pesat, menyebabkan kekuatan spiritual di tubuhnya menjadi tidak teratur dan sementara ditekan oleh peribahasa 6 karakter. Landon Sen mengangkat peribahasa 6 karakter perlindungan tubuh dan mulai bermeditasi dengan kuat. Seiring berjalannya waktu hari demi hari, selain meditasi dan kultivasi yang mantap, Landon Sen juga akan menemani Selin Hua secara tepat, mengobrol sesekali, dan kadang-kadang bepergian, terbatas pada wilayah klan kera besar. Dalam sekejap mata, 2 bulan berlalu, dan kultivasi Landon Sen stabil di tengah-tengah periode Liansu. Selama 2 bulan ini, banyak hal terjadi di dataran Cuyun. Klan kera besar dan klan Julu mengumumkan aliansi mereka, menyebabkan kegemparan di seluruh dataran Cuyun. Qingtian menyetujui kondisi Landon Sen, dan aliansi ini diprakarsai oleh klan kera besar. Setelah mendengar berita itu, para senior klan Julu semuanya tercengang. Perbaikan iblis dari suku Julu dapat dikatakan bermimpi, dan tidak terduga bahwa suku super peringkat 15, yang lebih kuat dari suku kera raksasa, benar-benar akan membentuk aliansi dengan suku kelas 2 mereka. Chang Luyuan, klan-klan Julu, tergerak dan menangis dengan sedihnya. Nima ini benar-benar hal yang baik di langit. Seperti yang kita semua tahu, klan Julu sekarang menghadapi ancaman kuat dari klan setan sapi. Pada saat ini, bisa membentuk aliansi dengan klan kera besar setara dengan tembakan pendorong. Tidak perlu takut dengan klan iblis sapi. Perkembangan dan pertumbuhan lambat. Niu Mozu benar-benar bingung, klan kera raksasa peringkat kedua di dataran Cuyun sebenarnya akan membentuk aliansi dengan klan Julu yang paling lemah. Bagaimana situasinya? Wajah Niu Potian pucat, ia menduga bahwa ini pasti gagasan Landon Sen, Wang Balaozi, karena Landon Sen memiliki musuh lama bersamanya, jadi ia menargetkannya di mana-mana. Sekarang karena suku Julu memiliki suku kera besar sebagai pendukung, Niu Mozu secara alami tidak berani memindahkan mereka, tetapi mereka khawatir dianeksasi oleh kera besar dan suku Julu, karena Niu Mozu kebetulan terjepit di antara kera besar dan suku Julu. Menengah. Terpaksa tidak berdaya, kedua Mahayana Niu Potian dan Niu Jiandi pergi sendiri ke klan Dapeng, mencoba membentuk aliansi dengan klan Dapeng untuk melawan kera besar dan klan Julu. Ini benar-benar efektif. Suku Dapeng dan suku kera besar selalu berselisih, dan mereka dengan mudah menyetujui persyaratan aliansi antara suku setan banteng, tetapi pada harga ini, suku setan banteng harus menyediakan banyak tenaga kerja untuk menambang spar untuk suku Dapeng. Dengan cara ini, klan Niumo dan klan Dapeng membentuk aliansi untuk menampung klan kera raksasa dan klan Julu, yang penuh dengan bubuk mesiu. 2 bulan kemudian, Chang Luyuan dari klan Julu membawa Sui Linglong dan beberapa klan Julu senior ke istana kera emas klan kera besar.
Lu Yuan telah lama belajar dari Sui Linglong bahwa Landen Sen menengahi dengan Qing Tian bahwa klan Julu mereka dapat membentuk aliansi dengan klan kera besar. Kali ini saya datang ke klan kera besar hanya untuk bertemu Landen Sen. Di Istana Kera Emas, kedua setan, Jin Yuan dan Jin Ming, bertanggung jawab untuk menerima para pemimpin senior klan Julu. Ketika Landen Sen dan Selin Hua tiba, sudah ada beberapa anggota klan Julu tingkat tinggi di aula, dan Lu Yuan dan Sui Linglong ada di antara mereka. Teman kecil Landen Sen, terima kasih atas kata-kata baikmu, klan Julu kami dapat membentuk aliansi dengan klan kera besar. Kepala Lu Yuan yang berdiri dan berkata, Senior Lu Yuan, kamu benar-benar generasi muda yang tak tahu malu, dan generasi muda juga ingin berterima kasih kepada Putri Linglong atas hadiahnya. Landen Sen buru-buru menggenggam tinjunya. Lu Yuan memiliki kesan yang baik tentang Landen Sen, putra ini tidak sombong atau tidak sabar, dan hatinya tenang, tidak heran Qing Tian begitu optimis tentang dia. Teman kecil Landen Sen, saya datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih. Lu Yuan membalik telapak tangan kanannya, mengeluarkan kotak harta karun, menyerahkannya kepada Landen Sen, dan berkata, benda ini sangat cocok untuk para biarawan ras manusia. Berikan kepada teman kecil Landen Sen. Mendengar apa yang dikatakan Jin Yuan, Landen Sen harus membuka kotak harta dengan enggan. Aku melihat pedang emas di kotak harta karun, melepaskan cahaya keemasan cemerlang, sejumlah besar tiang emas bertatahkan pedang, itu indah, gagangnya diukir dengan naga, dan nafasnya luar biasa. Ini adalah pedang emas Hunyuan. Mata Landen Sen melebar dan tidak bisa membantu berseru. Selin Hua juga berdiri kosong di sana. Senjata sihir penyerang teratas di antara Hunyuan Magic Treasures adalah Hunyuan Golden Sword dan Hunyuan Thunder Halberd. Kedua Hunyuan Magic Treasures ini adalah yang terbaik di antara harta roh surgawi terbaik. Senjata ajaib Longhumen Bao Puzi adalah Hunyuan Thunder Halberd dan Hunyuan Golden Sword. Meskipun Hunyuan Golden Sword bukan senjata sihir yang bisa dipakai, itu juga dapat beresonansi dengan item sihir Hunyuan lainnya pada dudukan dan mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Ya, harta ini adalah pedang emas Hunyuan. Meskipun tidak sekuat Tian Lingbao, itu hampir sama kuatnya dengan Tian Lingbao di bagian bawah peringkat. Klan Julu tidak dapat menemukan apapun yang baik, jadi teman kecil Landen Sen akan sebentar. Lu Yuan berkata sambil tersenyum. Lu senior bercanda, betapa berharganya harta ini, bagaimana generasi muda bisa menerimanya. Meskipun Landen Sen sangat menginginkan pedang emas Hunyuan ini, dia masih menggelengkan kepalanya. Hei, itu tidak masuk akal. Aku di sini untuk memberikan hadiah khusus kali ini. Apakah kamu tidak ingin mempermalukanku, leluhur klan Julu? Lu Yuan mengerutkan kening. Ini. Landen Sen agak malu. Landen Sen, apa yang kau lakukan dengan lembut? Karena senior Dir sangat peduli, terimalah itu, kata Jin Yuan sambil tersenyum. Hanya saja, jangan lakukan itu untuk apa-apa. Jin Ming di samping bahkan lebih eksplisit. Gagasan mereka sederhana, Lu Yuan bersedia memberikan hadiah, dan Landen Sen seharusnya tidak terlalu buruk. Sui Linglong juga membungkuk dan berkata, ini adalah niat kecil dari klan Julu, dan saya berharap rekan Sen Dao dapat menerimanya. Baik. Landen Sen tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya, dan menerima kotak harta pedang emas yang berisi pedang emas Hunyuan. Itulah yang sebenarnya. Lu Yuan tertawa panjang, dan kemudian bertanya pada Landen Sen, teman kecil Landen Sen, lihat. Bagaimana gadis kecil Sui Linglong? Jika kamu suka, aku akan menikahkan gadis kecil itu denganmu. Landen Sen membeku sesaat, dan wajah cantik Selin Hua di sisinya berubah pucat. Wajah cantik Sui Linglong memerah, dan dia berkata dengan malu-malu, ayah, apa yang kamu bicarakan? Linglong dan Tao Yousen tidak begitu akrab, apalagi Tao Yousen sudah memiliki teman.